A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Amma ba'd. Para salikin, para jamaah ngaji kolbu di dalam ngaji kitab Maqasidur Ayah, semoga kita senantiasa mendapatkan maunah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebaiknya dan kita senantiasa untuk memperbanyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah, para keluarga, sahabat, pengikut dan umatnya termasuk kita, dan kita insyaallah mendapatkan syafaatul udzma nanti di yaumil akhir biqouli Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Ibu dan bapak sekalian, para jamaah, mari kita lanjutkan tentang faslun fi itharil ashabil aghniya 'alal fuqara. Pasal yang menerangkan bagaimana kita bermuasyarah, berhubungan, bersosialisasi di antara kita, dan ini objek targetnya target grupnya adalah orang kaya atau orang miskin. Mana yang kita dahulukan? Nah, untuk itu mari kita kaji bersama-sama di dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Izzuddin ini. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabihima bi ulumiha fid darain. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhal murid man sahiba ghaniyan aw faqiran aw kanat mukhalatatuhu lil ghaniyin aktsara min mukhalatatihi lil faqir. Man sahiba ghaniyan, siapa orang yang bersahabat, menemani atau plek hubungan itu, artinya mempunyai hubungan raket, mempunyai yang sangat dekat, ya. Ghaniyan au fakiron, teman kita itu orang yang kaya atau orang yang fakir, artinya sedang dalam posisi di dunianya aja hartanya, tapi hatinya kita kan tidak tahu. Beliau jangan-jangan lebih bahagia daripada orang yang kaya. Nah, ini dari segi fisik. Kita bersahabat lihat dari fisik. Nah, dengan demikian au kanat mukhalatahu lil ghaniyin aktsara min mukhalatatil faqir. Atau orang pergaulannya dengan orang kaya itu lebih diutamakan daripada pergaulannya orang fakir. Artinya seseorang lebih mengutamakan orang yang berkemampuan. Berkemampuan itu bisa dalam arti harta maupun dari influences, pengaruh. Jadi kadang-kala orang itu harta tidak terlalu banyak karena dia tokoh, karena dia punya kekuasaan. Biasanya kekuasaan itu bisa berpengaruh menghasilkan harta. Nah, kalau kita itu lebih mengutamakan, atau siapapun mengutamakan, lebih berorientasi berhubungan dengan orang kaya, ya, atau waziaratul lil ghaniyin aktsara min jadatil lil fakir, atau kita mengunjungi, tadi bersahabat, ya. Bersahabat itu tidak dalam posisi dia itu selalu berhubungan, tapi kalau mengunjungi, ziarah, itu kan fisiknya ketemu. Wajratul ghani, dan kita berziarah kepada orang yang berpengaruh dan mempunyai kelebihan itu lebih banyak, aktsara min jadatil fakir, ya. Kita lebih banyak daripada mengunjungi orang fakir. Maka dengan demikian falahu akhwalun. Dalam hal ini harus dilihat dari beberapa sisi, beberapa momen dan
settingnya kayak apa, ilatnya kayak apa. Nah, ihdaha an takuna mukhalatul ghanin aslama lahu fi dinihi. Ihdaha, satu momen, yaitu pergaulan antakuna, jika seseorang dan kita itu di dalam berhubungan itu mukhalatatul ghanin, diutamakan atau ditujukan untuk lebih lil ghaniyin itu untuk apa? Aslama, untuk menyelamatkan orang kaya itu fi dinihi, di dalam beragama. Mungkin orang kaya ini tidak cukup ilmu agamanya, ya, tidak cukup seseorang itu kaya di dalam dunianya tapi ilmu agamanya itu kurang. Nah, sehingga dengan demikian seseorang atau di antara kita itu mempunyai hubungan orang-orang yang kaya tetapi tidak dalam posisi mengerti paham agama. Nah, dan kita tujukan untuk menyelamatkan agamanya dia. Oke. Au azyada fi ilmihi wa amalihi, atau dia tidak punya ilmu agamanya lemah, amal-amalnya juga tidak terarah, karena memang hidupnya itu selalu pada urusan nyari dunia. Dia kaya raya, jadi posisinya itu lebih banyak berorientasi pada dunia. Nah, au li'annahu ajhalu minal fakir fayazidu ta'limuhu wa irsyaduhu. Maka dengan demikian si kaya tadi ya mempunyai posisi bodoh ketimbang orang miskin di dalam ilmu, fayazidu ta'limuhu wa irsyaduhu, sehingga kita siapa di antara kita yang dekat dari orang kaya itu fayazidu ta'limu wa irsadu, untuk mengajari dan membimbing orang yang kaya tadi. Nah, kalau posisinya seperti itu para salikin rahimahullah, fa mukhalatul ghani ala hadil wajhi, famukhalatu, maka pergaulan seperti ini, seseorang yang bergaul dengan orang kaya, orang yang mampu, tapi tujuannya tadi mengajari agama, kemudian agar dia selamat ilmunya, mampu punya ilmu dan mengamalkannya, dan dia memang diberi petunjuk, kita arahkan agar hidup sudah kaya tapi amalnya bagus, sudah hebat dunianya, maka akhiratnya moga-moga hebat, ya. Aula, itu adalah lebih bagus min mukhalatatil fakir, daripada kita bergaul dengan orang miskin. Nah, mengapa? Ini implikasinya begini. Seseorang yang punya pengaruh, kekuasaan, mar'a minkum falghuzir bi fabiyati, kalau dia dalam posisi sadar beragama dan akhirnya berjuang dengan kekuasaannya, beliau akan menjadi seperti Sayyidina Umar bin Khattab, yang dulunya dia tokoh saja tapi belum tersentuh agamanya. Begitu beliau jadi khalifah, dipercaya Rasulullah, maka dia mempunyai peranan yang sangat luar biasa. Nah, di sini aula min mukhalatatil fakir, ini adalah lebih baik ketimbang kita mengutamakan pada fakir. Bukan berarti meninggalkan, ya. Ini kan disuruh memilih mana yang kita dulukan. Nah, lebih baik kita, ini orang kaya, ini pengaruh, kalau dia nanti jadi tokoh, sadar agamanya, dia akan bisa menjalankan menjalankan amar ma'ruf nahi munkar. Ini yang para salikin, ya. Ini yang pertama. As-saniyatu ayyakunal amru bil aksi. Yang kedua, kondisinya berbalik dengan yang nomor satu tadi. Artinya kita lebih sebaiknya mengutamakan orang miskin, ya,
di dalam bergaul, dalam kita memberi arahan, di dalam menghargai sesama manusia, bukan melecehkan. Mengapa fatakunu muhlatul fakir? Ya, maka dengan demikian kita berserawungan, ya, bersahabat, ya, hubungannya itu plek, mempunyai hubungan batin dengan orang fakir, aula min mukhalatatil ghaniyin, daripada kita berhubungan dengan orang yang kaya. Karena orang miskin pun juga perlu diselamatkan. Kadal fakru ayyakuna kufran, kadangkala begitu banyak kan kita lihat orang kekurangan dunia tapi juga nggak mempunyai semangat beragama yang bagus, itu juga banyak. Kasihan gitu ya. Nah, itu harus disentuh juga. Nah, pendek kata, kalau kita menghadapi dua, yang satu orang kaya yang sudah agamanya bagus, yang dua adalah orang miskin yang perlu untuk diarahkan, pilih yang miskin. Nah, nanti posisinya akan kita uji. Sudah orang kaya, sudah pinter, agamanya bagus, kita menghubungi terus, nah, berarti ada udang di balik batu. Ya, itu berarti ada kepentingan. Nah, dalam posisi seperti ini kita harus utamakan yang kurang mampu tadi. Karena kita harus sapa, kita harus arahkan, kita harus kasih motivasi, kita harus bantu. Nah, posisi inilah aula, ya, min mukhalatil qawanin, itu lebih utama daripada kita berhubungan mengutamakan kepada orang-orang yang mampu. Ats-tsalisatun, utawi yang ketiga ayastawi halul fakir wa halul ghaniyun fatakhayyaru bainahuma illa ayyatahajjaha ahaduma biqarabatin aw mujawaratin aw rahimin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, ya, yastawi halul fakir, keadaan hubungan kita itu apakah kepada halul fakir, situasi kepada orang fakir, au halul ghaniyun, atau kepada orang kaya, fatahal bainahuma, maka dengan demikian kita itu adalah sama saja dan kita tidak harus memilih. Ada sama dalam posisinya, aslinya sama. Ila, ya, kecuali ya, jadi kita memilih mana yang diutamakan tadi, ya, sama posisi kita memilih. Wah, ini orang kaya udah bagus, agamanya bagus, tarawihnya bagus, maka enggak usah kita silaturahmi nemen-nemen ya, tapi tetap silaturahmi. Tapi kini ada orang kurang mampu, Ramadan masih kongko maghrib, kadang-kala enggak puasa, enggak tarawih, lah ini kita perlu sapa. Nah, kita mempunyai hubungan itu ya. Lah, dalam hal memilih tadi dua itu, fakir atau ghanin, itu kita pilih mana yang paling bermanfaat untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Allah ayatul hajat, kecuali ya ia mengutamakan di antaranya, ya, ia mengutamakan salah satunya berdasar pertimbangan. Ya. Kalau sudah pertimbangannya itu ada kerabat, maka tidak mengenal kaya miskin, semua kerabat. Saudara, ponakan, pak le, pak de, misanan, mindoan, ya, itu semua sama, nggak boleh dibeda-bedakan kalau sudah kerabat. Au mujawaratin, ya, atau tetangga. Oh, ini tetangga saya, kaya. Ramadan itu yang didulukan. Maaf, bukan Ramadan, Idul Fitri. Padahal nanti yang dicari adalah sawerannya, kan gitu. Nanti begitu. Ya. Orang yang nggak mampu sama harus tetap disapa. Kalau sudah kerabat dan tetangga, au rahimin, atau kita bersaudara, maka tidak mengenal itu kaya atau miskin. Jadi itu ya Bapak sekalian ya, kita harus membedakan. Kalau yang kaya, ya dia hebat, Islamnya kuat, ya kita silaturahmi saja, tapi tidak plek. Tapi kalau orang kaya ada motivasi, belum
agamanya belum kuat, nah kita arahkan. Sebaliknya, ya, orang miskin yang perlu disapa untuk diarahkan menjadi orang muslim yang bagus, disapa. Tapi kalau keluarga, tetangga, sanak saudara, kerabat tidak mengenal namanya kaya miskin, semua sama. Yang keempat, ar-rabi'atu ayyada bisa 'alal amra, yaitu persoalannya masih sama. Ya. Fa ya'ridu 'ala nafsih, maka ia memperlihatkan ya persoalan ini fa ya'ridu 'ala nafsih. Kita harus cek kalau ini mana yang kita dulukan, masih samar-samar. Oke? Fa ya'ridu 'ala nafsih, kita harus melihat dari pandangan the inside psikologi kita, the inside kolbun kita, ya, kita harus lihat. Annal fakiru law kana ghaniyan wal ghanil fakiron, maka dengan demikian di sini tidak dikenal lagi orang kaya atau orang miskin. Kita fairkan hati kita, ya. Maka dengan demikian akana yu'tharul ghanil amla, maka dengan demikian akankah kita mendulukan orang kaya atau tidak? Kita itu dalam posisi netral. Maka ujiannya kepada orang kaya ini, karena dia punya pengaruh dan dia punya uang, punya jabatan. Maka kita diuji di dalam posisi seperti ini, apakah kita mendahulukan orang kaya itu atau tidak? Fa in kana bi haitsu ayyu'thiral ghaniyan 'alal fakir fala ya'lam annahu innama athra 'alaihi lihinah. Jika ia menurut orang kaya daripada orang miskin, maka ketahuilah ia menurunkan orang itu semata karena kekayaannya. Ya, ini nggak jelas kok ini kaya atau miskin, tapi kok kita yang pilih kaya? Nah, berarti kita karena apa? Innama atharu ala ghinah. Anda berhubungan itu, Anda ingin datang ke rumahnya itu, kita akan silaturahmi kepada orang itu karena dia adalah orang kaya, orang pejabat, orang punya pengaruh, punya duit. Nah, padahal kita juga tidak tahu orang miskin itu perlu kita sapa enggak. Tapi kalau kita dulukan orang yang kaya, itu innama atharu alaihinah. Jadi dengan demikian kita jelas mendahulukan orang itu karena kekayaannya, bukan karena niat kita untuk menyapa, untuk bersilaturahmi. Wa in kana bihaitsu la yu'thiruhu alaih, ya, fa huwa muhaddatsun malam yasnah sababun yakdiyin. Jika ia tidak mendahulukan orang kaya daripada orang miskin, ya, maka ia diberi pilihan selagi tidak dalam masuk pikirannya, ya kan, bisa babin, ya, yaktodi, yang menuntut di antara mereka itu dalam pikiran alasannya dengan alasan ia mendulukan itharu ahadihima al-akhar, mendulukan satu di antara yang lain. Artinya momennya mana? Jadi bukan karena kayanya, tapi mana yang paling mendesak kita sapa itu siapa? Orang kaya yang perlu untuk dijaga agamanya atau orang miskin yang perlu disentuh agar imannya juga kuat, bukan dibiarkan. Tapi kalau sebaliknya orang kaya sudah bagus, maka kita orang yang miskin. Tapi kalau orang miskin memang masih dalam posisi transisi, tapi orang kaya itu yang mendesak untuk kita kunjungi, maka kepada yang kaya itu lebih diutamakan karena dia akan mempunyai efek yang lebih masif di dalam amar ma'ruf nahi munkar kepada sesamanya. Jadi dengan demikian, Bapak Ibu sekalian, kita harus memilih mana yang paling baik untuk kepentingan agama. Nah, dengan demikian, karena berhubungan dengan manusia itu kadang-kala juga ada unsur maksiatnya, ada riyanya. Nah, dengan demikian cara untuk menghindari agar kita tadi terpengaruh karena kepentingan,
Maka ma yu'inu ala tarkir riya wa huwa alla yukhadira qauman yuri'ihim. Hal yang membantu meninggalkan kita riya, kemaksiatan dari mereka itu adalah menghadiri dari kelompok ya, di mana kalau kelompok itu bisa yuri'uhu, mengantarkan kita riya. Nah, ini kan kan begitu ya. Oh, saya kenal dengan Pak itu, fotonya kita pajang di mana-mana ya. Kita dengan Pak Ek, Ibu dengan siapa, tokoh ini itu kita jadikan DP picture itu. Nah, itu kadang-kala riya. Kita riya. Nah, karena itu hindari kumpul-kumpul dengan yang di dalamnya itu ada orang cenderung membuat riya. Nah, biasanya orang yang berpengaruh itu menghantarkan kita riya. Nah, boleh kita itu berhubungan dengan orang kaya, orang berpengaruh, orang yang hebat, illa lidaruratin ka'adahi faridatan au ma'isatin kafiyatin linafsih wa ayalih. Boleh kita berhubungan kecuali darurat. Tadi orang kaya perlu kita sentuh, itu darurat harus didulukan. Ya. Seperti hanya qada'in faridah, seperti kita menghadiri majelis yang wajib, misalkan sholat Jumat, sholat taraweh atau sholat jamaah itu wajib, tidak usah. Oh, di situ banyak, saya mau cari sholat yang sepi saja, bukan itu. Nah, itu harus ada dalam hati kita kan, ikhlas atau tidak. Au ma'isatin, atau kita harus bekerja di hadapan orang banyak, cari rezeki untuk ma'isah kepada keluarga, ya harus kita jalani. Jangan di situ terlalu banyak orang, saya nggak mau kerja banyak orang, enggak. Jadi yang penting dalam isu seperti itu, kita jangan riya dan jangan menghadirkan kepada manusia. Ya, kafiyatun linafsi ma'ayalih, itu semua berarti mencari rezeki itu diantaranya ditujukan untuk menghidupi atau memberikan nafkah kepada keluarganya. Nah, dengan demikian wa taharruja min dzalik juhdahu wa taqatahu. Maka dengan demikian ia terjaga dari upaya riya oleh upaya kerasnya, kemampuannya menjaga juhdahu, jihadnya, agar kita itu menjaga betul dari riya di tengah keramaian, dan itu adalah baik. Jadi dengan demikian itu ya Bapak sekalian, tadi disebutkan pilih mana, maka di sini pilih yang paling tidak ada riyanya, artinya yang paling ikhlas dan paling amar ma'ruf nahi munkar. Yang kedua, hindari kalau kita agar tidak riya, maka sebaiknya yang bersifat masal, sok-sokan gitu ya, itu kita kurangi, kecuali hal sholat, zikir, itu kan sesuatu yang wajib kan. Mencari rezeki itu adalah sesuatu yang biasa dan harus bahkan menjadi tanggung jawab kita untuk ma'isyah kepada keluarga kita. Demikian Bapak Ibu sekalian yang kita sampaikan pada sore hari ini. Maka kita selalu berdoa moga kita senantiasa dalam lindungan Allah SWT, mendapatkan keberkahan, maghfirah dari Allah, dan di ujung dari bulan Ramadan ini kita mendapatkan predikat dan rapot kita itu ditulis idkum minanar. Si A, si B, jamaah kita semua ditulis idkum minanar. Si A, si B kita semua itu tulisannya di bawah pojok kiri itu biasanya kan naik kelas, tidak naik kelas, tinggal kelas kan itu kan. Ini tulisannya idkum minanar, bebas dari dosa dan bebas dari api neraka. Moga-moga ini kita dapatkan predikat itu di akhir Ramadan. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.